Batman Cape Crusader. Ya, animasi yang ditayangkan pada season pertama sebanyak 10 episode sudah bisa kita lihat di Prime Video sejak tanggal 1 Agustus 2024. Nah, kali ini DC Indonesia akan mereview pembahasan film animasi Batman Cape Crusader yang tentunya banyak mengandung spoiler. Bagi teman-teman yang belum menontonnya, diharapkan untuk melihatnya terlebih dahulu di saluran Prime Video. Sebelum masuk ke inti video kali ini, ada baiknya yang baru berkunjung agar berlangganan channel DC Indonesia. Bagi yang sudah berlangganan, kalian itu sangat luar biasa, kan gitu, ya kan? Alright, yeah. Meskipun film ini adalah animasi, tapi tidak dianjurkan kepada anak-anak di bawah umur karena sebagian dari formula cerita yang disajikan mengharuskan para penonton untuk secara aktif mendorong merasakan aura gelap dalam sinematografi dua dimensi ini. Batman yang ditampilkan pada film animasi ini dengan desain yang disusun pada tahun 1940-an, semua terlihat tidak akan ada teknologi canggih yang ditampilkan. Jangan berharap ada hologram ataupun sinar laser yang ditonjolkan. Diproduserin oleh Matt Reeves yang sekarang masih aktif dalam pembuatan film The Batman yang kedua yang tetap diperankan oleh Robert Pattinson, di mana juga Matt Reeves mempromosikan film The Penguin sebagai spin-off dari film The Batman. Kemudian ada Bruce Timm, salah satu kreator Batman The Animated Series yang berada di tahun 1990-an, kembali lagi untuk proyek film Batman Cape Crusader ini yang juga melibatkan J.J. Abrams, Ed Brubaker, dan James Tucker sebagai eksekutif produser. Film animasi ini juga melibatkan berbagai penulis dan sutradara dalam setiap masing-masing episode seperti Haley Gross dan Matt Peters. Yang serunya di film animasi ini adalah karakter Batman yang ada di kota Gotham ini tidak dikenal sama sekali sebagai sosok pahlawan. Karena para warga, baik pejabat yang ada di kota Gotham, tidak mengenalnya, justru menganggapnya sebagai sosok teror yang ikut-ikutan membantu tugas kepolisian. Dengan munculnya kelelawar malam itu, mereka menyebutnya sebagai Batman yang tanpa disadari telah membantu tugas keamanan pihak kepolisian untuk menyelamatkan warga dari teror kejahatan dari geng-geng mafia dan orang-orang yang korup. Settingan di tahun 1940-an memang layak untuk sosok Batman yang ada di animasi ini karena dengan tanpa mengenakan peralatan canggihnya seperti bat komputer ataupun baju besi anti pelurunya, Batman hanya mengenakan jubah dengan keterampilan tangan kosong dan sering menggunakan grapple gun-nya untuk bersenggayut di setiap gedung yang dia lompatin. Gambar animasi dengan corak warna yang gelap seperti kota Gotham yang penuh dengan kejahatan dan tindakan kriminal yang tidak ada habisnya, disentuh dengan alunan musik yang menegangkan dan penyesuaian skor pada setiap adegan. Villain utama di season pertama ini adalah Rupert Thorne, namun musuh-musuh yang muncul di dalam setiap episode terus bergantian. Setiap episode berakhir dengan menyelesaikan masalah yang diganti dengan musuh-musuh yang baru pada setiap episode yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum kenal dengan musuh-musuh Batman seperti Gentleman Ghost, Firebug, Natalia Knight akan ditampilkan pada cerita ini dengan menceritakan asal-usul dan bagaimana masalah ini akan terjadi pada setiap episodenya. DC Indonesia sangat terkesan dengan episode yang pertama karena musuh utama di episode perdana ini menampilkan The Penguin. Tapi penguin yang ada di animasi ini adalah penguin yang bergender wanita yang bernama Oswalda Cobblepot dengan memiliki dua orang putra, Aaron dan Ronnie. Belum lagi dengan munculnya Clayface, Harley Quinn dan Catwoman ataupun yang lainnya. Dan jangan berharap kalian akan melihat Joker di dalam film ini meskipun ada ditiskan pada episode terakhirnya. Ya, senjata-senjata modern tidak akan terlihat dalam film ini karena film ini berada di settingan tahun 1940-an. Bangunan tata kotanya terasa lebih suram dan mencekam. Terlebih lagi, sosok Batman yang ditampilkan dengan topeng telinga yang lancip ke atas. Pada season pertama ini, Batman dan pihak kepolisian saling bertentangan dengan munculnya Jim Gordon akan menangkapnya sebagai sosok teror di kota Gotham. Tapi ada telur paskah yang diungkapkan dalam cerita ini seperti munculnya karakter O'Brien yang sebenarnya itu adalah Patrick L. O'Brien yang dimana dia itu adalah Plastic Man. Kemudian ada Jim Corrigan yang bekerja di kepolisian kota Gotham yang sebenarnya dia adalah The Spectre. Kemudian ada Linton Midnight yang dikenal sebagai Papa Midnight-nya yang sering berurusan dengan John Constantine, dan ya beberapa telur paskah yang lainnya yang ditampilkan di dalam serial animasi Batman Cape Crusader season pertama ini. Sosok musuh yang ada di animasi ini disusun dengan desain yang lebih menyesuaikan pada tahun 1940-an
pembunuhan. Meskipun karakter Batman dalam animasi ini tidak akan bekerja sama dengan sidekick-nya karena Batman berada dalam awal-awal mulanya sebagai ksatria kegelapan kota Gotham. Tapi jika kita melihat Alfred, ya sang pelayan setianya, tidak seperti yang ada di komik zaman modern. Dia memiliki bentuk postur tubuh yang gemuk dan perut yang buncit, membantu tugas Batman untuk mengungkapkan misteri yang terjadi di kota Gotham. Film animasi ini sangat cocok untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana Batman dalam perannya di saat awal karirnya menjadi Batman dengan memperkenalkan musuh Batman yang tidak hanya itu-itu saja kalian ketahui. Saksikan sajalah sendiri dan nilai saja bagaimana film animasi ini. Ada nuansa suram untuk menelaah sajian cerita animasi di kartun ini. Meskipun kartun ini seperti yang aku sampaikan sebelumnya, animasi ini tidak untuk dipertontonkan oleh adik-adik di bawah umur. Tapi tenang saja, kalian tidak akan melihat percikan darah ataupun adegan mutilasi pada film animasi ini. Durasi dalam setiap per episodenya itu tidak sampai 30 menit lah. Kalian hanya bisa menemukan paling lama itu 25 menit dan setiap episode akan menghubungkan cerita setiap per episodenya. Diakhiri dengan sosok Harvey Dent yang sering muncul dari episode pertama sebagai sosok seorang jaksa wilayah dan kampanye pencalonannya sebagai wali kota Gotham yang akan mengungkapkan dirinya sebagai Two-Face. Namun ya sayangnya karirnya berakhir di episode terakhir di season yang pertama ini. IMDb memberikan rating pada film animasi ini 7,5, sedangkan Rotten Tomatoes memberikan 98% dari tomat segarnya, dan untuk di Indonesia hanya berani memberikan ya 8 dari 10 nilai yang ada. Kalau penilaian kalian berapa? Jadi pada intinya animasi ini sangat dianjurkan bagi kalian semua yang menyukai naluri intelijen, sama seperti film The Batman-nya Robert Pattinson. Kalau kalian berharap ada sinar laser, adegan terbang sana sini di luar angkasa, tidak akan pernah ada. Terlebih lagi nih ya, aku tekankan, teknologi canggih di dalam film ini tidak akan muncul di dalam animasi ini. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui sosok Harvey Dent yang ada di cerita ini, akan diungkapkan asal-usulnya yang berbeda dari yang pernah ada. Untuk selengkapnya ya kalian saksikan sajalah sendiri di filmnya, makanya ditonton gitu. Ya, bagaimana menurut kalian yang sudah menonton film animasi ini? Apakah kalian merekomendasikan kepada teman-teman yang lainnya untuk menontonnya? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Oh ya, kemarin kan kita buat polling ini. Kalau menurut teman-teman, apakah film animasi Batman Crusader ini akan kita review dulu atau kita buat alur cerita lengkapnya? Tapi ternyata banyak di pollingan ini untuk mereview Batman Cape Crusader kemudian membuat alur cerita lengkapnya. Sedangkan untuk video rekap alur ceritanya bisa kalian lihat di dalam deskripsi. Cek aja. Bye, terima kasih.